Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mendengarkan tausiah pada kegiatan Jumat ini, di mana mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber dari peringatan tersebut. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Jika seandainya Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tentu gunung itu akan tunduk dan akan hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, di mana kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya secara bentuk fisik tidak lebih keras daripada batu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang sidang Jumat rahimakumullah. Yang harus kita perhatikan, selama ini kita selalu melaksanakan ibadah Jumat, selalu mendengarkan tausiah pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Namun perlu kita perhatikan, sudah sejauh mana Jumatan kita mampu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan beragama kita. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin wa dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau mau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Surat Qaf ayat 37. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan atau mengartikan ayat ini sebagai sebuah syarat di mana ilmu agama mampu menjadikan sebuah pengaruh positif terhadap kehidupan manusia, baik kehidupan di dunianya ataupun kehidupan di akhirat. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan ada 4 syarat yang tercantum di dalam ayat ini, di mana ilmu agama bisa mempengaruhi terhadap positifnya kehidupan beragama kita. Syarat yang pertama adalah inna fi dzalika, sesungguhnya pada Al-Quran itu sumber peringatan harus kita perhatikan, yaitu sumber peringatan yang benar, yaitu peringatan dari Al-Quran dan hadis-hadis.
Imam Ibnu Qayyim menafsirkan inna fi dzalika, di mana Al-Qur'an telah menjadi salah satu dari sumber peringatan, di mana mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sembarangan ketika menjadikan sesuatu menjadi pedoman hidup. Kita sebagai umat Islam sudah sepakat dan sudah harus yakin, maka sumber peringatan kita, sumber pedoman kita adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku telah ridho untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu, tidak sembarangan dia menggali sumber peringatan, mencari sumber peringatan, artinya tidak sembarangan dia mencari guru. Tidak sembarangan mencari lembaga pendidikan. Karena kalau salah kita mendapati guru, terutama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, maka kesesatanlah yang akan didapati oleh orang tersebut. Salah satu ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin mengatakan, al-ilmu minad-din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah merupakan bagian daripada agama. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Kita tidak boleh sembarangan mengambil ilmu agama. Terlebih kepada kita yang memiliki putra-putri yang ingin sekolah, kita jangan sembarangan mencari sekolah, karena sesungguhnya sekolah itu akan mendoktrin putra-putri kita. Jika doktrinnya positif, maka keselamatan yang akan diraih oleh para orang tua. Namun jika doktrinnya negatif yang disampaikan oleh sekolah tersebut, maka tentunya kecelakaan yang akan diterima oleh siswa tersebut dan para orang tua tersebut. Maka di sini menggambarkan kita harus berhati-hati. Pertama, berhati-hati di dalam mencari guru, terlebih guru agama, dan juga lebih lagi berhati-hati di dalam menentukan tempat lembaga pendidikan yang layak dan pantas untuk putra-putri menimba ilmu di situ. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syarat yang kedua agar ilmu agama ini menjadi pengaruh positif terhadap kehidupan kita, yaitu liman kana lahu qalbun. Syarat yang kedua adalah hatinya terbuka. Dia memiliki hati terbuka. Dia mau menerima tausiah dari siapapun. Terkadang kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun melaksanakan ibadah Jumat. Tausiah selalu disampaikan pada saat khutbah Jumat. Tetapi karena hatinya tertutup, tidak mau mendengar, sehingga banyak fenomena kita saksikan. Orang berduyun-duyun pergi ke Jumatan, ke masjid-masjid, hanya datang, duduk, dan tidur. Sementara hikmah atau manfaat dari tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para khatib tidak sedikit pun membekas di dalam hati, karena hatinya tertutup. Sementara di balik itu fenomena kita saksikan betapa terbukanya kita terhadap berita-berita yang berseliweran di muka bumi ini. Bahkan kita cari, tidak hanya mencukupkan berita yang kita dapatkan di HP. Kita cari juga berita dari radio dan televisi dan juga media-media lain. Sehingga kita dengan mudahnya sangat terbuka dengan berita-berita. Padahal sesungguhnya berita-berita yang kita cari, yang kita dengarkan, yang kita saksikan, sesungguhnya itu menambah penyakit buat kita. Karena orang yang memperhatikan selalu berita, pasti akhirnya akan mendapat kekecewaan atau sakit hati. Terlebih beritanya itu tentang dinamika politik atau konflik politik, yang ada akan komentar-komentar yang miring, yang tentunya akan melalaikan. Begitu terbukanya terhadap berita, tetapi begitu tertutupnya hati kita terhadap tausiah-tausiah agama. Padahal kita yakin sudah sepakat betapa pentingnya tausiah-tausiah agama dibandingkan dengan berita-berita yang kita dengarkan. Karena sesungguhnya sekali lagi berita itu akan menghasilkan sebuah penyakit. Para ulama mengatakan zikrul makhluk daun. Sesungguhnya mengingat-ingat makhluk itu sebuah penyakit. Dan mengingat-ingat makhluk itu adalah salah satunya di berita.
Wa dzikrul khaliq dawaun, mengingat Allah, zikrullah, selalu mengingat kebesaran Allah adalah merupakan penawar untuk kesakitan dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, senantiasa semoga Allah bukakan hati-hati kita untuk mau mendengarkan tausiah dalam momen apapun, terlebih dalam khutbah Jumat ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan dalam mentafsirkan ayat ini yang menjadi salah satu syarat agar ilmu-ilmu agama ini betul-betul berpengaruh terhadap kehidupan kita, yaitu al-qasam'a. Al-qasam'a di mana kita betul-betul mempergunakan pendengaran ini, mau mendengarkan dengan fokus, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman massal hasa faqad lagaw." Barang siapa yang bermain-main kerikil pada saat Jumat, maka dia sia-sia, maka gugurlah pahala Jumatannya. Artinya ketika tausiah pada khatib khutbah Jumat sedang diselenggarakan, maka pendengaran kita harus dipakai. Jangan kita melakukan aktivitas lain. Kalau di zaman Rasulullah dulu aktivitasnya karena tidak ada lantai keramik, aktivitas mereka bermain-main kerikil. Tetapi di zaman sekarang terkadang ada fenomena orang mendengarkan tausiah Jumat dengan bermain-main HP. Tentu yang demikian akan menggugurkan pahala Jumatan. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala li akhika uskut wal imamu yakhtub faqad lagauta." Jika di antara kalian bilang kepada saudaranya di samping kanan atau kirinya, diam, maka akan gugurlah pahala Jumatannya. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sedang Jumatan, jangankan bercanda, jangankan ngobrol, melakukan aktivitas lain selain fokus mendengarkan tausiah dalam khutbah Jumat. Kita mengatakan diam, negur saudara kita di samping kanan atau kiri, itu akan menggugurkan pahala Jumatan. Maka sayangilah, sehingga sangat wajar, sudah berpuluh-puluh tahun kita melakukan Jumatan, tapi tidak membekas sedikit pun di dalam perubahan yang positif pada kehidupan kita. Itu syarat yang ketiga, yaitu kita harus betul-betul fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib dalam setiap Jumat. Syarat yang keempat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam menafsirkan ayat yang tadi, yaitu wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Artinya fokus, dia jiwanya ada di sini, fisiknya duduk di masjid, begitupun konsentrasinya berada di sini. Ngumpul antara jiwa dan raganya. Tidak sedikit orang yang mendengarkan, menyaksikan khutbah Jumat di masjid-masjid, sementara pikirannya, konsentrasinya masih di pasar, masih di sekolah, masih di tempat bermain, atau mengingat-ingat makanan. Nah, pada kesempatan ini mari kita perbaiki hal seperti itu. Fokuskanlah semua jiwa raga kita ini untuk mendengarkan tausiah pada khutbah Jumat ini, agar Jumatan yang selama ini kita lakukan, Jumatan yang sekarang kita lakukan merupakan Jumatan yang terbaik, yang mampu memperbaiki kehidupan kita baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam.